Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial mata kuliah Fisiologi dan Pengukuran Kerja bersama Laboratorium Desain Sistem Kerja dan Ergonomi. Untuk tutorial kali ini, kita akan membahas modul work sampling. Sebelumnya, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke tutorial, saya akan membacakan outline yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada tujuan tutorial, yang kedua ada input dan output dari tutorial, yang ketiga pembahasan materi tutorial, dan yang keempat ada latihan soal. Masuk kepada tujuan tutorial, yang pertama mampu melakukan pengukuran kerja berdasarkan waktu kerja diukur dengan metode work sampling. Yang kedua mampu mengidentifikasi serta mengukur elemen-elemen pekerjaannya. Yang ketiga mampu menghitung waktu normal, waktu baku, dan beban kerja waktu suatu pekerjaan. Dan yang terakhir, mampu menentukan tindakan dalam upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja berdasarkan hasil metode work sampling. Nah, untuk ini ada seorang wanita sedang melakukan pekerjaannya, yaitu merakit sebuah box atau kardus. Dan ada seorang pengamat melihat seorang wanita tersebut bekerja. Nah, untuk rincian pekerjaannya dari seorang wanita ini ada mengambil pola kardus, merakit, dan yang terakhir adalah inspeksi. Di mana tugas seorang pengamat di sini yaitu menceklis kegiatan yang dilakukan oleh seorang wanita tersebut. Nah, dari situ kita bisa melihat kegiatan dari seorang pekerja perempuan tersebut, apakah masuk ke dalam kategori pekerjaan yang produktif atau tidak produktif, seperti itu sekiranya untuk materi yang akan ditutorialkan ini. Nah, sebelumnya mungkin akan balik lagi ke materi yang kemarin, tutorial yang kemarin, mengingat sejenak. Nah, untuk teknik-teknik pengukuran waktu kerja ini dibagi menjadi dua bagian. Ada secara langsung dan secara tidak langsung. Untuk pengukuran kerja secara langsung itu disebutkan demikian karena pengukurannya dilaksanakannya secara langsung, yaitu di mana tempat pekerja tersebut diukur. Nah, untuk pengukurannya yang secara tidak langsung, perhitungan waktu kerja tanpa si pengamat harus di tempat pekerjaan yang diukur. Nah, untuk perbedaan yang paling signifikan antara stopwatch dan work sampling ini, untuk stopwatch itu pekerjaannya rutin dan monoton. Sedangkan untuk tutorial di work sampling ini pekerjaannya bervariasi dan tidak rutin, seperti itu. Nah, kemudian masuk kepada input dan output dari tutorial. Inputnya yang pertama ada data jumlah kegiatan produktif, yang kedua ada data jumlah kegiatan idle, dan yang terakhir ada data jumlah output. Untuk outputnya, yang pertama ada performance level, yang kedua waktu normal, yang ketiga waktu baku, dan yang terakhir ada beban kerja waktu. Nah, berikut merupakan pelaksanaan dari pengambilan data untuk work sampling ini. Yang pertama ada kita melakukan pengambilan data, kemudian menghitung tingkat produktivitas atau performance level, kemudian kita menguji kecukupan data, yang selanjutnya menguji keseragaman data, selanjutnya menghitung rating factor, kemudian menghitung allowance atau kelonggaran, kemudian menghitung waktu normal dan waktu baku, kemudian ada juga menghitung beban kerja waktu. Nah, dan yang terakhir selesai. Nah, untuk itu sebelumnya waktu kita melakukan pengambilan data, kita harus mengetahui berapa kali jumlah observasi yang akan kita lakukan. Nah, langkah pertamanya ini menurut Nilbe 1999 itu kita menggunakan rumusan, yaitu N sama dengan 4P dikalikan dengan dalam kurung 1 min P dibagi dengan E kuadrat, di mana N merupakan jumlah sampel yang dibutuhkan, sedangkan P merupakan persentase avoidable delay atau personal delay atau allowance-nya, dan E merupakan error rate, di mana nilai dari error rate ini
antara range 1 hingga 10%. Seperti itu. Jika kita akan melakukan sebuah observasi, pasti kita akan melihat nih berapa kali kita melakukan observasi kepada seorang pekerja tersebut atau objek yang akan kita amati. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ini ada contoh dan tentukan jumlah observasinya. Nah, ini misalkan ya contohnya, diketahui allowance-nya adalah 4% dengan rata-rata error-nya 1%. Berapakah jumlah observasi yang harus dilakukan jika pengamatannya tersebut akan dilakukan selama 20 hari? Nah, untuk jawabannya, kita menghitung tuh pakai rumusan tadi, di mana N sama dengan 4 dikalikan 0,04 dikalikan dengan dalam kurung 1 min 0,04 dibagi dengan 0,01 kuadrat, atau N sama dengan 1536. Nah, itu berarti banyaknya pengamatan yang akan kita lakukan. Nah, karena di sini itu kita melakukannya selama 20 hari, jadinya perkiraan jumlah observasi hariannya itu hasilnya tadi 1536 dibagi dengan 20. Itu setara dengan 77 observasi dalam setiap harinya. Nah, untuk pengambilan datanya itu kita tuh menggunakan angka random dengan menggunakan tools Excel seperti itu. Nah, ini menurut Nielbe 1999 seperti itu teman-teman. Nah, kita tuh menggunakan tools Excel dengan rumusan nih sama dengan run between dalam kurung jam mulai kerja titik 2 jam selesai kerja. Itu untuk jamnya. Nah, begitu juga untuk menitnya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan nih teman-teman. Nah, misalkan nih ya teman-teman, kita tuh mencari nilai random jam kerjanya dulu. Nah, kan tadi kan kita udah menemukan kan, kita tuh mau melakukan pengamatan dengan banyaknya itu 77 kali dalam satu hari. Nah, kita masuk nih ke sama dengan run between dalam kurung 7.2.16. Nah, angka 7 ini merupakan jam dimulainya seorang pekerja tersebut. Misalkan ya, kalau dalam contoh ini dari jam 7 pagi hingga jam 16 sore. Seperti itu teman-teman. Jika sudah, kemudian teman-teman langsung aja drag ke bawah hingga ke jumlah selnya itu 77 seperti itu. Nah, kemudian ketemu nih teman-teman untuk random jamnya. Nah, seperti itu. Kemudian copy hasil random jam ke tabel pengamatan. Nah, ini untuk tabel pengamatannya. Jadi ada random jamnya, ada random menitnya. Nah, kemudian kita menghitung juga untuk angka random menitnya, di mana sama dengan run between 0.259. Nah, ini untuk mencari random menit kerjanya. Nah, sama halnya seperti yang jam tadi. Jadi kita di sini sudah menemukan untuk jamnya itu berapa dan menitnya itu berapa. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita mengkopikan hasil random menit ke tabel pengamatan. Nah, udah ketemu kan teman-teman? Ini ada jamnya dan ada menitnya. Nah, kita tahu nih, kalau misalkan nih random jamnya tadi 9, berarti random menitnya itu 29. Berarti waktu observasinya itu di jam 9 lebih 29 menit. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan kepada tabel waktu pengamatannya. Dan jangan lupa itu teman-teman diurutkan dan dianalisis. Jika melewati jam kerja, maka nanti akan mengambil data random kembali. Seperti itu kan tadi kan batas waktunya itu kan dia pukul 7 pagi hingga pukul 16. Nah, pada urutan ke-77 itu ternyata waktu observasinya itu jam 16 lebih 14 menit. Berarti kan itu kan sudah melewati batas dia bekerja, seperti itu. Jadi kita ganti untuk hari berikutnya, seperti itu. Nah, ini untuk tabel untuk pengambilan datanya, di mana kan kita tadi sudah mengetahui jam kunjungnya ya.
Nah, jam kunjungnya tadi kan ditentukan dengan bilangan random ya, menggunakan tools Excel seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita kan juga sudah tahu nih rincian pekerjaan 1, 2 hingga N gitu. Yang dimaksudkan rincian kerjaan ini tuh kayak misalkan job deskripsinya seorang pekerja tersebut. Nah, misalkan tadi itu seperti yang digambar animasi tuh ada membuat pola, kemudian ada inspeksi, kayak gitu kan teman-teman. Nah, membuat pola, kalau misalkan kita sedang mengamati orang tersebut di jam 10:24 dan ternyata pekerja tersebut tuh sedang membuat pola boxnya tersebut. Nah, berarti itu termasuk ke dalam tali produktif atau ketika seorang pekerja tersebut melakukan aktivitas kerjanya yang sesuai seperti itu. Jika dia itu sedang menganggur atau sedang tidak ngapa-ngapain, tidak sesuai dengan rincian pekerjaannya atau job deskripsinya, berarti dia masuk kepada tali idle seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu kita juga perlu untuk menentukan performance level, di mana pengertian dari performance level adalah pendekatan yang digunakan untuk mengukur produktivitas pekerja atau mesin dalam metode work sampling dengan rumusan performance level sama dengan jumlah produktif dibagi dengan produktif ditambah non-produktif atau idle dikalikan dengan 100%. Seperti itu. Kan tadi kan kita di bagian sini nih. Nah, kita kan tahu nih tali idle-nya berapa, tali produktifnya berapa. Kita hitung, kita jumlahkan ke bawah ada berapa banyak sih produktifnya dan ada berapa banyak sih untuk idle-nya, seperti itu. Nah, kemudian kita langsung masukkan kepada hitungan untuk performance level, seperti itu teman-teman. Nah, tidak hanya itu, kemudian kita juga melakukan uji kecukupan data dan keseragaman data. Nah, untuk rumusannya seperti yang tertera pada slide, seperti itu teman-teman. Nah, untuk di uji kecukupan data itu kan ada rumusan nih, N aksen sama dengan K kuadrat dikalikan dengan dalam kurung 1 min P dibagi dengan S kuadrat dikalikan dengan P, di mana jika N aksen itu kurang dari sama dengan N, maka data dianggap cukup. Sedangkan N aksen itu lebih dari N, maka data dianggap tidak cukup. Nah, untuk ketentuannya, P itu merupakan persentase kejadian yang diamati atau persentase produktif dalam angka desimal. Kemudian untuk K merupakan konstanta yang besarnya tergantung tingkat kepercayaan yang diambil. Nah, untuk K yang dimaksudkan di sini adalah nilai konstanta yang atau tingkat kepercayaannya, seperti itu. Nah, ini tuh disimbolkan dengan huruf K. Nah, menurut Barnes 1980 itu terdapat 3 tingkat kepercayaan yang sering dipakai. Nah, yang pertama itu jika tingkat kepercayaannya itu 99%, maka nilai K-nya itu sama dengan 2,58 atau setara dengan 3. Nah, untuk tingkat kepercayaannya 95%, maka nilai K-nya itu sama dengan 1,96 atau sama dengan 2. Nah, untuk tingkat kepercayaan 68%, itu nilai K-nya sama dengan 1, seperti itu. Teman-teman, untuk S merupakan tingkat ketelitian yang dikehendaki dalam angka desimal. Nah, untuk S ini kan merupakan tingkat ketelitian. Nah, tingkat ketelitian ini menunjukkan seberapa besar keyakinan pengamat bahwa hasil yang diperoleh memenuhi syarat ketelitiannya. Sebagai contoh nih, jika tingkat ketelitiannya 5% dan tingkat kepercayaannya 95%, hal ini berarti bahwa sekurang-kurangnya 95 dari 100 harga rata-rata dari data yang diukur akan mengalami penyimpangan tidak lebih dari 5%. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk N-aksen, penjelasan N-aksen ini merupakan jumlah pengamatan yang harus dilakukan. Sedangkan N merupakan jumlah pengamatan atau total jumlah observasi. Seperti itu teman-teman. Nah, jika misalkan nih untuk di data kecukupan data ini kan dikatakan data itu cukup apabila N aksen kurang dari N. Nah, bagaimana nih kasusnya jika misalkan data itu masih belum cukup seperti itu kan? Nah, itu maka harus dilakukan pengukuran lagi sampai jumlah pengukuran tersebut dikatakan dengan cukup seperti itu.
Kemudian setelah kita tahu nih bahwa data tersebut cukup, kemudian kita melakukan uji keseragaman data dengan rumusan seperti yang ditampilkan pada slide, di mana ada batas atas dan ada batas bawah. Untuk penjelasannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini merupakan uji dari keseragaman data. Misalkan ya teman-teman, kan dari perhitungan tadi itu kita sudah mengetahui batas atas dan batas bawahnya. Nah, ternyata itu ada yang menyimpang nih, tidak berada di dalam garisnya. Nah, itu data yang menyimpang tersebut dikatakan data tidak seragam. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk yang data seragam itu di mana posisinya itu berada di antara range antara batas atas dan batas bawah, seperti itu. Nah, kemudian kita juga melakukan perhitungan terhadap rating vektor, teman-teman. Nah, rating vektor ini digunakan dalam menyesuaikan waktu yang dilakukan kepada pekerja agar sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan dengan normal, seperti itu, teman-teman. Nah, bila pengamat itu berpendapat bahwa operator bekerja di atas normal, maka nilai rating vektornya itu akan lebih dari 1. Sedangkan bila pengamat berpendapat bahwa operator bekerja di bawah normal, maka nilai rating vektornya itu kurang dari 1. Nah, dengan demikian, nilai 1 dalam rating vektor itu menunjukkan bahwa operator bekerja secara wajar atau normal. Di mana di sini kita ada hitungannya nih, untuk P sama dengan P0 ditambah dengan PI, di mana nilai P0 ini adalah rating normal. Nah, rating normal itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk nilai rating normalnya itu adalah 1. Nah, untuk PI ini merupakan rating performance. Nah, kita menghitungnya ini menggunakan tabel Westinghouse, seperti itu. Nah, di mana untuk tabel Westinghouse ini terdapat 4 faktor nih, teman-teman. Ada skill, ada effort, ada condition, dan ada konsistensi, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk mengukurnya itu, misalkan gini, nanti teman-teman coba dilihat modulnya di bagian bawah, di bagian lampiran itu, ada nih untuk kriteria-kriteria dalam skill, effort, condition, dan konsistensi, seperti itu. Nah, kita misalkan nih di skills, itu kan terdapat 6 kriteria ya. Ada super skill, excellent, good, average, fair, dan poor. Nah, untuk super skill ini dia tuh ada 2 kategori, ada A1 dengan A2. Nah, bagaimana sih pemilihannya? Nah, gini teman-teman, misalkan nih ada seorang pekerja, terus kita mengamati dan ternyata pekerja tersebut setelah kita baca-baca untuk menggunakan tabel Westinghouse ini, dia tuh masuk kepada skills-nya yang super skill. Nah, terus kita cocokin nih deskripsinya atau deskripsi yang ada di super skill tersebut. Apabila dia itu mencakup 50% dari deskripsinya itu, maka dia masuk kepada kategori 1 atau A1 ini. Begitu juga untuk effort, seperti itu, teman-teman. Untuk condition dan konsistensi ini kan hanya 1 ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman menghitungnya itu berdasarkan dengan kriteria-kriteria atau deskripsi yang sudah ada, seperti itu. Nah, kemudian kita juga menghitung untuk allowance-nya. Nah, di mana kenapa sih harus dibutuhin allowance? Nah, operator itu kan mungkin mengambil waktu untuk kebutuhan pribadi, untuk istirahat dan hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindari lagi. Nah, di sini kelonggaran itu atau allowance ini merupakan waktu yang dibutuhkan oleh pekerja yang terlatih agar dapat mencapai performansi kerja ketika bekerja secara normal. Nah, kelonggaran ini diberikan untuk 3 hal, yaitu untuk kebutuhan pribadi, melepaskan lelah, hal-hal tak terduga. Nah, ketiga hal tersebut secara nyata dibutuhkan oleh pekerja yang selama melakukan pengukurannya itu tidak diamati, diukur, dicatat, ataupun dihitung. Makanya kita menghitungnya menggunakan tabel allowance ini. Nah, tabel allowance ini merupakan tabel kelonggaran yang direkomendasikan oleh ILO. Nih, ada beberapa faktornya. Kita bahas dulu ya teman-teman, dari A sampai D. Ada tenaga yang dikeluarkan, ada sikap kerja, ada gerakan kerja, dan ada kelelahan mata. Nah, gimana sih cara menghitungnya? Nah, misalkan kita tuh
lihatnya per faktor ya. Nih ada yang di A. Nah, di A ini tenaga yang dikeluarkan. Misalkan dia itu mengangkat beban seberat 7 kg. Berarti dia tuh kan masuk kepada ini nih, di kategori yang ringan kan, karena dia itu ekuivalen bebannya itu 2,25 sampai dengan 9. Jadi kan angka 7-nya itu kan termasuk ke dalam kategorinya ini. Berarti itu kan dia ringan. Nah, kemudian kita melihat dia itu seorang pria atau wanita ya. Nah, ternyata seorang pria. Nah, kalau seorang pria berarti kan dia ada di range antara 7,5 hingga 12. Nah, untuk itu kita menghitungnya itu gimana nih? Nah, kita mengambil nilai tengahnya. Nah, atau dengan caranya itu 7,5 ditambah dengan 12 dibagi dengan 2. Seperti itu teman-teman untuk mengambil nilai dari per faktornya. Nah, setelah itu kan kita tahu nih untuk faktor A, kemudian untuk faktor B atau sikap kerja juga begitu. Untuk faktor C atau gerakan kerja juga seperti itu. Dan untuk kelelahan mata itu pun juga seperti itu. Tapi untuk kelelahan mata ini kita melihat ada 2 kategori untuk apakah dia itu posisi lingkungan kerjanya itu apakah dalam pencahayaan baik atau dalam pencahayaan buruk. Misalkan dia itu dalam kondisi pencahayaan yang baik, oh berarti kita menghitungnya ya pada pencahayaan yang baik seperti itu. Nah, untuk faktor selanjutnya itu ada keadaan temperatur kerja, kemudian ada keadaan atmosfer teman-teman. Nah, perhitungannya seperti yang tadi sudah saya jelaskan untuk slide sebelumnya, dan yang terakhir ada keadaan lingkungan yang baik seperti itu. Nah, ada catatannya nih teman-teman. Nah, ini catatan pelengkapnya itu ada kelonggaran untuk kebutuhan pribadi bagi pria ada 0 sampai dengan 2,5% dan wanita 2 sampai 5% seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu kan kita sudah tahu nih, sudah menghitung rating vektornya dan kita juga sudah menentukan allowance-nya. Kemudian kita menghitung nih untuk waktu normalnya. Nah, pengertian dari waktu normal ini adalah suatu elemen operasi kerja di mana dia itu semata-mata menunjukkan bahwa seorang operator yang berkualifikasi baik akan bekerja menyelesaikan pekerjaannya pada tempo kerja yang normal. Dalam hal ini, waktu kerja yang telah mempertimbangkan dengan faktor penyesuaiannya tadi, atau yang dimaksudkan di sini faktor penyesuaiannya adalah rating vektornya. Nah, dengan rumusan waktu normal sama dengan total waktu pengukuran dikalikan dengan performance level dikalikan dengan rating vektor dibagi dengan total output yang dihasilkan dalam pengamatan. Nah, kemudian kita juga menghitung waktu bakunya. Untuk menghitung waktu baku ini, kita dengan rumusan waktu baku dikalikan dengan 100 dibagi dengan 100 dikurangi dengan allowance. Nah, pengertian dari waktu baku ini adalah waktu yang digunakan oleh operator untuk menyesuaikan pekerjaan pada satu unit dengan melibatkan kelonggaran atau allowance-nya. Nah, yang terakhir kita menghitung total waktu baku, di mana total waktu baku ini dengan rumusan waktu baku dikalikan dengan total output, di mana pengertian dari waktu baku adalah waktu sebenarnya yang digunakan oleh operator untuk menyelesaikan satu siklus pekerjaan yang melibatkan kelonggaran atau allowance. Nah, setelah itu baru kita menghitung beban kerja waktu, di mana dengan rumusan TWB dibagi dengan TBT. Nah, untuk TWB ini yaitu total waktu baku dalam satuan menit dan TWT merupakan total waktu yang tersedia dalam satuan menit. Nah, untuk rumusan dari TWT itu ada jumlah hari observasi dikalikan dengan waktu kerja efektif dikalikan dengan faktor efisiensi. Nah, cara menghitung untuk faktor efisiensi ini yaitu 100 dikurangi dengan allowance. Nah, untuk faktor efisiensi ini dengan satuannya nanti itu atau angkanya nanti itu desimal. Nah, untuk waktu kerja efektif itu nanti satuannya adalah menit. Seperti itu, teman-teman. Setelah itu kita menghitung beban kerja waktunya, kita tuh masuk ke kategorinya. Apakah dia itu termasuk dalam underload, normal, atau overload. Seperti itu, teman-teman, untuk klasifikasinya ini ya.
Oke teman-teman, masuk kepada soal latihan di mana di sini digunakan untuk pemahaman terkait dengan materi yang telah kita paparkan tadi. Nah, di sini ada seorang pengamat itu melakukan pengamatan selama 10 hari dengan jam kerjanya itu ada 8 jam per hari dan total tali produktifnya itu berjumlah 750 dan total idle-nya berjumlah 400. Nah, untuk total produksinya selama pengamatan atau output-nya itu sebesar 350 unit. Nah, untuk kelonggaran atau allowance-nya itu sebesar 13% dan performansi kerja operator yaitu 1,15. Di sini kita akan menghitung untuk pertama ada performance level dengan rumusan jumlah produktif dibagi dengan produktif ditambah dengan idle dikalikan dengan 100% dan didapatkan hasil yaitu 65%. Kemudian kita menghitung waktu normal. Nah, untuk rumusan dari waktu normal ini yaitu total waktu pengamatan dikalikan dengan performance level dikalikan dengan rating vektor dibagi dengan total produk yang dihasilkan dalam pengamatan dan didapatkan hasil yaitu 10,3 menit per unit. Nah, selanjutnya kita melakukan pada perhitungan waktu baku dengan rumusan waktu normal dikalikan dengan 100 dibagi dengan 100 dikurangi allowance. Nah, 13 ini merupakan allowance-nya. Nah, dan dapatkan hasil yaitu 11,84 menit per unit. Nah, kemudian kita menghitung total waktu bakunya dengan cara waktu baku dikalikan dengan output-nya atau jumlah yang dihasilkan dari pengamatan tersebut ketika kita melakukan pengamatan. Nah, itu didapatkan hasil yaitu 4.144 menit. Dan yang terakhir kita menghitung beban kerja waktunya dengan rumusan yaitu total waktu baku dibagi dengan total waktu yang tersedia dan didapatkan hasil 0,992 dan termasuk dalam kategori yang underload atau kurang karena hasilnya itu kurang dari 1. Seperti itu teman-teman. Nah, sekiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini ada hadis riwayat menurut Muslim, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu bihi thoriqan illal jannah." Yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Baiklah, sebelumnya sekian dan terima kasih. Undur mankola walatang, undur mankola, lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Usikum wa nafsi bittaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di tutorial selanjutnya.